Shalom, selamat beribadah untuk kita semuanya. Mari kita membawa hidup kita, hati kita, untuk datang kepadanya, meninggikan Dia, memasyurkan namanya, dan memuji Dia. Sebelum kita memulai, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita memberikan penghormatan kepada Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah tuntunan-Mu itulah yang menuntun kami menjalani kehidupan kami. Serahkan pada Yesus tubuh, roh, dan jiwa.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kembali kami datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan hidup hari ini lagi, sehingga kami bisa beribadah bersama, menyembah, memuji Engkau, semata-mata karena kasih Tuhan bagi kami. Sebelum jauh melangkah di dalam menyembah Engkau pada hari ini, belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kami datang di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunan yang datang daripada-Mu. Ampuni kami pribadi lepas pribadi pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami layak untuk mengikuti ibadah ini. Kami adalah orang-orang berdosa, kami orang-orang pemberontak, orang-orang yang tidak setia, orang-orang najis, bobrok di hadapan Tuhan. Kami miss target dari apa yang Tuhan kendaki, Tuhan mau dalam hidup kami. Olehnya itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Masing-masing pribadi yang hari ini datang sujud di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu. Karena kami percaya, hanya Dikau sajalah Tuhan, yang sanggup dan mampu untuk memberikan pengampunan kepada setiap kami yang mengaku percaya kepada-Mu. Karena kami manusia biasa, kami manusia yang terbatas. Oleh itu kami tidak mampu untuk menyelamatkan diri kami, tidak mampu untuk mengampuni diri kami sendiri. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami dengan anugerah-Mu, supaya kami layak menyapa, memanggil, menyebut nama sebagai Bapa dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dosa kejahatan yang kami buat terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami, rekan-rekan sepelayanan sekerja kami, yang telah kami sakiti lewat tindakan, perbuatan, perkataan kami. Kami mohon ampuni kami ya Bapa, kasihani kami. Kami boleh berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa, yaitu pengakuan yang jujur yang lahir dari hati kami masing-masing pribadi. Oleh itu kami mohon ya Bapa, jangan biarkan kami larut di dalam intimidasi iblis bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menguduskan, menyucikan setiap dosa dan kejahatan kami yang kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan karena Dia baik. Haleluya, soraklah haleluya.
haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 139 ayat 7 sampai dengan 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Firman-Mu ya dan amin. Jalan-Mu tak terselami oleh pikiran kami, karena Engkau membuka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan di belantara, Dia tetap menuntunku. Di sungai, di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan di belantara, Dia tetap menuntunku. Di sungai, di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk
dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 15 sampai dengan 18. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan dengan topik memberitakan perkataan kebenaran yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 15 sampai 18. Saya ulangi, topik kita hari ini adalah memberitakan perkataan kebenaran. Perkataan merupakan suatu tindakan yang punya kuasa. Perkataan bisa memiliki pengaruh yang sangat besar. Baik itu bersifat positif yang membangun, ataupun juga yang negatif atau merusak. Oleh karena itu, kalau gereja tidak hati-hati dengan perkataan-perkataan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka gereja akan masuk ke dalam kesulitan-kesulitan, ke dalam konflik dan keberdosaan. Oleh karena itu Paulus dalam beberapa suratnya menekankan tentang perkataan yang benar atau berhati-hati dan menjauhi perkataan yang tidak benar. Dan dalam konteks ini Paulus memberikan pemahaman bahwa perkataan yang salah akan menyesatkan gereja, membawa umat Tuhan kepada kesesatan dan kesalahan. Apanya Paulus saja dalam Perjanjian Baru? Tidak banyak. Bahkan secara detail oleh Yakobus juga disampaikan tentang perkataan, dosanya, kemudian juga hal yang membangun daripada perkataan tersebut. Karena itu perkataan menjadi sesuatu yang penting dipelajari oleh umat Tuhan. Tapi sebelum kita membahas tentang hal ini secara detail, kita akan bicara dulu latar belakang surat 2 Timotius. Surat 2 Timotius ini adalah surat kasih sayang Paulus. Surat nasihat, dorongan kepada anak didik dia, anak rohani dia yang dia sayangi supaya Timotius kuat, terus memberitakan Injil, tidak larut dalam perdebatan-perdebatan kosong. Karena umat yang digembalakan oleh Timotius seringkali mengalami persoalan demi persoalan. Salah satunya nanti kita bahas adalah tentang perkataan atau pernyataan-pernyataan orang yang menyesatkan, yang bisa berupa pengajaran, bisa berupa perkataan-perkataan yang mendatangkan kerusakan buat umat Tuhan di gereja yang digembalakan oleh Timotius. Sehingga dalam konteks 2 Timotius, Paulus memberikan nasihat yang penuh kasih, yang tegas, yang jelas kepada Timotius. Hendaklah kamu kuat, hendaklah kamu terus-menerus memberitakan Injil, tidak larut dalam persoalan-persoalan kosong, perdebatan-perdebatan kosong tersebut.
Dan surat ini diperkirakan ditulis di tahun 50 sampai 60. Memang ada yang mengatakan tahun 56, ada yang mengatakan 58. Tapi kalau kita ambil range besarnya, jarak besarnya di antara tahun 50 Masehi sampai tahun 60. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua. Tadi latar belakang surat. Poin yang kedua adalah kita berbicara tentang bahwa Paulus ingin mengatakan hati-hati. Hati-hati Timotius terhadap omongan kosong dan omongan tidak suci. Paulus tahu persis bahwa perkataan-perkataan yang tidak benar itu akan mendatangkan sesuatu yang berbahaya terhadap umat Tuhan. Dimanapun, siapapun, kapanpun. Karena punya kuasa dalam perkataan itu. Dalam bahasa yang lebih gampang, setiap perkataan itu punya pengaruh. Pengaruh yang mendatangkan kebaikan atau pengaruh yang mendatangkan kejahatan atau kebinasaan. Nah, dalam cerita ini 2 Timotius pasal 2 khususnya dalam 15 sampai 18, nanti bisa baca juga dari ayat 1 sampai 14, terlihat Paulus mengatakan hati-hati Timotius terhadap omongan-omongan kosong dan tidak suci. Mungkin kalau kita bilang omongan-omongan kosong apa ya? Omongan-omongan kosong itu adalah omongan yang sia-sia. Jadi kita hendaknya umat Tuhan kalau memang kata-kata kita dirasa tidak mendatangkan kebaikan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya sebaiknya kita tidak usah mengatakan sih, itu jauh lebih baik. Dan itu sesuai dengan arahan Paulus. Pak, kalau begitu kalau kita ngomong-ngomong bercanda-bercanda, boleh nggak Pak? Saya pikir ini menjadi diskusi yang cukup lama selama saya berteman dengan beberapa pelayan Tuhan. Ada yang mengatakan bercanda juga nggak boleh karena itu omongan kosong juga. Ada yang mengatakan boleh selama itu mendatangkan kebaikan. Saya ambil yang agak sedikit moderat saja, bahwa omongan itu dengan motivasi apa diucapkan. Kedua, konten isinya apa? Apakah sesuatu yang jahat, yang tidak sesuai firman Tuhan atau bagaimana? Ketiga, ada manfaat yang tidak melanggar firman Tuhan enggak? Kalau kita ngobrol, menceritakan tentang keluarga kita, kemudian si A, si B, atau bercanda-bercanda misalnya saya bercanda sama anak saya bercanda dengan istri saya hanya untuk dia tertawa dan senang. Tidak tujuannya menjatuhkan dia, tidak tujuannya ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau sesuatu yang munafik. Dan kemudian saya bercanda dengan istri saya dan kemudian saya melihat dia tersenyum senang. Misalnya saya mengatakan, kamu cantik tapi dengan gaya, dengan cara bicara yang membuat dia lucu, begitu ya, dalam konteks yang saya pikir baik. Saya pikir itu bukan omongan kosong yang dimaksud oleh Paulus dalam konteks ini. Nanti saya terangkan di bagian akhir itu. Jadi omongan-omongan bercanda kita selama motivasinya baik, tidak melanggar firman Tuhan, manfaat yang diharapkan itu tidak juga bertentangan dengan firman Tuhan, itu bagus. Karena kalau kita serius tegang terus, harus serius, kita memaknai omongan kosong itu ada omongan yang harusnya omongan yang tidak kosong, ada omongan firman Tuhan begitu yang saklek ada di kitab suci, maka kita akan serius dan kemudian kita akan menimbulkan ketegangan, juga menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita pun tidak semakin bersukacita di dalamnya. Kemudian omongan kosong juga bisa dipahami dalam bahasa aslinya, saya terjemahkan dengan gampang sebagai omongan yang sombong. Kita kalau bersombong, saya punya ini, saya bisa ini, saya mampu ini, semuanya ini saya yang bangun, saya yang kerjakan, saya semua. Hati-hati. Ini yang dimaksud dengan omongan kosong. Ketika mengatakan saya punya ini, saya bisa ini, saya ini, tujuannya apa? Gitu. Jadi kita kalau mengupload juga sesuatu di dalam dunia sosial media, kita harus berhati-hati. Tujuannya apa? Walaupun kita tidak bisa menghakimi si A, si B tujuannya untuk sombong, untuk apa dan segala macam.
Kemudian ada juga terjemahan dari kata omongan kosong itu bisa diterjemahkan sebagai omongan yang berlebih-lebihan. Hiperbola. Peristiwanya sebenarnya kecil dilebih-lebihkan. Sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu bahaya dibesar-besarkan menjadi omongan kosong dan menakut-nakuti orang. Hati-hati itu. Ini yang dimaksud oleh Paulus omongan kosong. Jadi kita harus hati-hati. Bukan dengan yang lain-lain. Ini perkataan-perkataan kosong. Ini yang berbahaya. Sia-sia, kata-kata yang sombong, kata-kata yang berlebih. Kemudian yang kedua dalam bagian hati-hati terhadap perkataan kosong atau omongan kosong adalah perkataan atau omongan yang tidak suci. Dalam bahasa aslinya saya terjemahkan omongan ini omongan kotor. Kotor ini artinya dalam bahasa kitab suci lebih ke arah hal-hal yang berbau pornografi, hal-hal yang lain atau yang melanggar firman Tuhan. Dan kata-kata yang tidak suci ini bisa diterjemahkan juga sebagai kata-kata yang tidak senonoh. Jadi kita kalau ngomong-ngomong, minta maaf ini, kalau kita bercanda tapi menyerempet hal-hal yang mulai tidak senonoh, kita harus hati-hati. Berarti kita masuk ke area yang dimaksud oleh Paulus. Hati-hati dengan omongan yang tidak senonoh. Pak, tapi kan kita lakukan dalam konteks kita bercanda supaya kita tertawa. Oh iya benar. Tetapi mau bercanda ataupun tidak bercanda yang tidak senonoh tetap adalah keberdosaan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus menjauh itu. Hati-hati terhadap hal itu. Jadi hati-hati nanti kalau kita nanti berbincang-bincang sudah mulai mengatakan hal yang tidak senonoh, yang tidak baik, hati-hati. Kemudian kata tidak suci ini, omongan tidak suci atau perkataan tidak suci ini juga bisa diterjemahkan sebagai kata-kata yang tidak sopan. Kata-kata yang duniawi, kata-kata yang mencemarkan. Jadi ada banyak terjemahan yang bisa diartikan dalam bahasa Indonesia tentang kata tidak suci, perkataan yang tidak suci itu. Jadi kalau kita ngomongin tidak sopan, yang mendatangkan sakit hati orang lain, tidak menghargai orang lain, tidak menghargai pimpinan, kemudian kita mengatakan sesuatu yang menjatuhkan harga diri orang, martabat orang, keberadaan orang, hati-hati. Saudara dan saya sedang masuk ke area yang dimaksud oleh Paulus sebagai orang-orang yang berkata tidak sopan. Kalau kita sering berbicara tentang hal-hal yang materialisme, lebih daripada tentang Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, seakan-akan pertolongan Tuhan tidak lebih penting atau tidak penting dibandingkan dengan cerita-cerita duniawi kita. Saya punya ini, saya mampu ini, saya punya ini, saya punya gelar A, B, C, D, semua. Ya memang benar sih, kadang-kadang orang juga sudah meninggal juga ditulis itu gelarnya. Tidak apa-apa, itu sebuah penghormatan manusiawi. Tetapi yang dimaksud oleh Paulus adalah hati-hati kalau perkataan itu membuatmu mengatakan yang duniawi itu lebih penting daripada Tuhan. Hati-hati. Saudara dan saya sedang masuk ke dalam perkataan yang berdosa. Kita harus jauhkan itu. Kemudian perkataan yang mencemarkan. Ya. Mungkin kita sering mencemarkan nama baik orang. Kita menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain hanya untuk demi memuaskan iri hati kita, kebencian kita, kekesalan kita, ketidakmampuan kita. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan iri tanda tak mampu. Kalau dipikir-pikir ada benarnya itu. Karena kita tidak mampu seperti si A, tidak mampu seperti si B, kita mengatakan hal-hal yang mencemarkan dia. Sekarang harus hati-hati juga. Hal-hal perkataan yang mencemarkan nama baik itu bisa dituntut secara hukum. Karena itu juga pelayan-pelayan Tuhan seperti saya juga mulai berhati-hati. Tidak boleh segampang kita mengatakan A, B, C. Kita harus memikirkan perkataan demi perkataan secara baik. Dan Paulus mengatakan itu dengan detail bahwa hati-hati. Kemudian yang ketiga yang kita mau pelajari
tentang memberitakan perkataan kebenaran. Sebelum nanti kita bicara apa yang dimaksud dengan memberitakan perkataan kebenaran. Ketiga, Paulus ingin mengatakan bahwa omongan kosong dan tidak suci itu berbahaya. Saya ulangi kembali. Poin ketiga yang kita pelajari hari ini adalah omongan kosong dan tidak suci itu berbahaya. Kenapa? Karena katanya dia seperti penyakit yang menjalar dan terus bertumbuh, menggerogoti tubuh, dan akhirnya menghancurkan manusia sampai binasa. Saya berbincang dengan konsultan penterjemahan kitab suci tentang kata penyakit kanker yang dalam konteks menggambarkan omongan yang berbahaya ini dalam cerita ini. Dalam cerita 2 Timotius 2, 15-18 ini. Memang penyakit yang digambarkan di dalam kitab suci dalam perikop ini dijadikan sebagai sebuah penyakit, gambarannya penyakit kanker atau kanker. Itu karena memang memiliki kemiripan. Bahwa dia akan terus menggerogoti dan tidak akan selesai sebelum seluruh tubuh penderita tersebut hancur dan binasa. Seperti itulah perkataan yang kosong dan tidak suci. Dia akan mendorongmu, dalam bahasa aslinya ya, saya terjemahkan dengan mudah. Perkataan-perkataan itu akan mendorongmu, akan menuju kepada kerusakan yang lebih dalam, dan lebih dalam. Dalam bahasa yang gampangnya, perkataan itu akan terus meningkat. Terus berlanjut lebih besar, lebih mencengkram, lebih membelenggu. Dan kemudian dia akan membelenggumu secara total dan membinasakan engkau. Hati-hati kepada kita. Paulus mengatakan omongan ini berbahaya seperti penyakit yang menjalar cepat, pasti, dan menghancurkan saudara dan saya. Termasuk saya sebagai pelayan Tuhan harus berhati-hati dengan perkataan kosong dan tidak suci. Nah, masuk ke dalam poin cerita topik kita hari ini, poin yang keempat. Yaitu Paulus setelah dia memberitahu tentang ini, dia sebenarnya merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat 15-18 itu berbicara tentang hati-hati, hendaklah kamu tidak begini. Kepada yang mana? Kepada ayat 1 sampai ke 14. Apa yang dimaksud? Dia mengatakan, Paulus menasihatkan supaya Timotius terus memberitakan perkataan kebenaran. Itu ada di ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15. Yang mana yang dimaksud dengan perkataan kebenaran itu? Dalam perikop ini, saya masuk ke dalam area teks dan konteks cerita ini. Saya tidak mau lari-lari dulu, karena supaya dapat tafsiran yang lebih ketat terhadap ayat ini. Apa sih yang dimaksud dengan perkataan kebenaran? Perkataan kebenaran dalam cerita ini adalah Paulus ingin mengatakan bahwa engkau harus mengajarkan. Nanti baca di dalam ayat yang kedua bahwa apa yang didengar oleh Timotius dari orang-orang yang luar biasa, para rasul dan semua harus diajarkan lagi kepada orang lain. Apa yang diajarkan? Pertama, Pak Timotius harus mengajarkan dan harus terus memberitakan perkataan kebenaran tentang apa? Satu, yaitu kita kuat karena kasih karunia. Itu di ayat yang pertama. 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Jadi Timotius diwajibkan mengajarkan kepada orang dan orang itu nanti mengajarkan lagi kepada yang lain yang bisa dipercaya di ayat yang kedua dan ketiga. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa kita kuat karena kasih karunia. Jadi bukan karena gagah, bukan karena kita mau, bukan karena kita berjuang, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Sungguh Tuhan luar biasa. Yang kedua, diajarkan juga bahwa mereka untuk siap mengajarkan kebenaran. Jadi yang memberitakan perkataan kebenaran adalah Timotius harus mengajarkan untuk kepada umat Tuhan supaya mereka siap mengajar kebenaran juga. Saya sedih kalau melihat umat Tuhan tidak dinamis. Pengertian dinamis kadang-kadang pengertiannya adalah makin banyak, makin besar, akhirnya jadi mega church.
pertanyaannya adalah apakah orang-orang itu sudah Kristen hanya berpindah gereja saja atau migrasi, atau memang benar-benar orang yang mendengarkan firman Tuhan kemudian mereka bertambah karena mendapatkan pertobatan dan datang kepada Tuhan dan terus bertumbuh seperti itu. Atau hanya perpindahan, paginya dia ada di gereja A, siangnya dia ada di gereja B, kemudian sorenya dia ada di gereja C. Ini kita harus waspada terhadap hal ini. Dan Timotius diajarkan oleh Paulus, hendaklah kamu memberitakan perkataan kebenaran. Yang kedua, yaitu mengajarkan terus kebenaran. Ketiga, Timotius harus mengajarkan apa? Perkataan apa? Bahwa orang-orang harus siap menjadi prajurit yang menderita. Itu ayat yang ketiga. Jadi ikut Tuhan itu tidak ada pengajaran mengatakan kita pasti senang, kita pasti tidak akan ada sakit, kita pasti kaya, dan ini segala macam. Di satu sisi saya memahami bahwa Tuhan selalu berkehendak baik. Tetapi jangan diartikan bahwa yang namanya baik di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan adalah pasti kaya, pasti sehat, tidak pernah sakit, pasti berlimpah-limpah dan segala macam. Itu merupakan sebuah penyesatan. Kemudian pemahaman yang berikutnya yang harus diberitakan oleh Timotius adalah menjadi olahragawan yang ikut aturan. Jadi harus diajarkan umat Tuhan melalui pemberitaan, melalui perkataan-perkataan kebenaran tadi, bahwa engkau harus jadi seperti atlet yang terus berlatih dan ikut berlari dalam peraturan. Jadi kita umat Tuhan harus tahu peraturan-peraturan di dalam kitab suci. Jangan kita nggak tahu begitu ya. Lanjut. Kemudian juga diajarkan tentang menjadi seperti petani yang tekun bekerja keras di ayat yang ke-6. Tadi olahragawan di ayat yang ke-5. Kemudian kita harus memberitakan kepada orang-orang lain, umat Tuhan lain, bahwa dia harus menjadi petani yang bertekun. Jadi orang Kristen harus tekun. Jadi kalau nanti kita jadi pekerja dimanapun, di perusahaan manapun, menjadi apapun kita harus tekun. Jangan cepat menyerah, maju terus. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberkati kita. Asal kita bersandar sama Tuhan, terus bertekun, tidak putus asa, semua yang kau kerjakan pasti ada jalan keluarnya. Kemudian diajarkan juga perkataan kebenaran yang masuk adalah mengajarkan bahwa semua yang mati bersama Kristus akan membuat kita hidup. Kenapa? Karena Kristus mati untuk hidup. Mati bukan untuk mati, tapi mati untuk hidup. Ketika dia mati, dia memunculkan hidup. Paulus dalam 1 Korintus 15 tegas mengatakan bahwa biji yang ditabur akan mengalami kematian dulu untuk memunculkan benih yang baru. Jadi Paulus dengan begitu sangat luar biasa singkat mengatakan bahwa jangan berpikir kematian ada kematian. Di dalam Tuhan kematian adalah pintu menuju hidup kekal. Kalau kita mau mengalami kehidupan kekal, kita harus mau mati bersama Kristus, mematikan kedagingan kita, keberdosaan kita. Lanjut terus. Dia akan membuat kita hidup, kemudian orang-orang yang bertekun dalam dia akan memerintah dengan dia. Itu pengajaran berikutnya yang harus diajarkan oleh Timotius kepada orang-orang itu. Apa yang dimaksud dengan perkataan kebenaran saya maksud dalam topik saya? Bahwa kita punya kewajiban, Timotius punya kewajiban untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran ini. Bahwa orang yang bertekun dalam Kristus akan memerintah dengan Kristus. Jadi kita bertekun sama dia, walaupun mungkin kita mengalami penyiksaan, penderitaan, kesusahan, difitnah, dihina. Oh, lu mah orangnya kayak fanatik banget. Ngapain percaya sama Kristus? Kan Kristus itu kan mati juga, gini semua. Oh, tapi kita bilang enggak, Kristus mati untuk hidup. Dan kita tetap bertekun dalam kepercayaan kita, dalam iman kita, maka kita akan memerintah dengan dia. Itu ada di dalam ayat yang ke-13. Dan kalau kita menyangkal dia akan menyangkal juga. Dan kemudian ada penutup dari ayat 13 yang harus kita ajarkan kepada umat Tuhan adalah kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Itu ayat 13, luar biasa. Tuhan yang setia, walaupun kita tidak setia. Kata orang, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Dalam kekristenan tidak. Aku menjauh, dia mendekat. Aku menjauh lagi, Tuhan tetap mendekat. Ketika aku mau jatuh ke dalam jurang, tangannya pegang kita. Tarik kita. Dia tinggalkan 99 domba lain. Dia cari yang satu.
Itu kebenaran, perkataan kebenaran inilah yang harus kita sampaikan, yang tadi saya sampaikan begitu banyak. Paulus menegaskan dan itu harus diajarkan Timotius kepada orang lain dan orang lain itu harus mengajarkan. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Dengar baik-baik, kekristenan sesungguhnya adalah memberitakan perkataan kebenaran bahwa di dalam Kristus ada kehidupan, bersama Kristus ada kemenangan. Karena dia setia, dia setia, dia setia, dia setia. Saudara dan saya tidak setia, dia tetap setia. Saudara dan saya meninggalkan dia, dia tetap mendekat kepada kita. Ketika kita mau jatuh, tangannya senantiasa menjaga kita. Kita orang yang dewasa. Dalam cerita ini, Paulus ingin mendewasakan Timotius. Dan orang-orang yang akan dia ajar pun, Timotius harus mengajarkan tentang kedewasaan ini. Apa maksud cerita penutup saya? Mari kita memberitakan perkataan kebenaran yang kristosentris dan berakhir kepada Kristus juga. Dari Kristus, oleh Kristus, untuk Kristus. Kita bekerja menyampaikan kebenaran-kebenaran tadi, pokok tadi. Yaitu apa? Kita kuat karena kasih karunia. Kita mengajarkan tentang kebenaran. Kita bicara tentang orang Kristen siap menderita. Orang Kristen harus seperti olahragawan yang ikut aturan. Orang Kristen harus seperti petani yang tekun bekerja keras. Orang Kristen harus bersedia mati bersama Kristus supaya kita memperoleh hidup. Orang Kristen harus bertekun supaya di dalam dia kita bersama-sama memerintah bersama Kristus. Kemudian dia juga bicara perkataan kebenaran, bicara juga kalau di kita menyangkal Kristus, dia akan menyangkal. Dan yang terakhir, kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Inilah perkataan-perkataan kebenaran. Baik atau tidak baik waktunya, marilah kita memberitakan perkataan kebenaran. Memang terasa tidak menyenangkan, tetapi inilah kebenaran. Lakukan ini, beritakan kebenaran ini, sampaikan kepada seluruh dunia. Gereja Tuhan harus dinamis, jauhi perkataan-perkataan kosong, perkataan-perkataan yang tidak suci. Lakukan perkataan-perkataan kebenaran. Ucapkan firman itu. Yesus sayang kamu, Yesus mau kamu bertobat. Yesus mau kamu ikut menderita bersama dia. Yesus mau kamu mati bersama dia dan engkau akan memperoleh hidup. Yesus mau engkau bertekun. Yesus mau engkau siap menderita. Yesus juga mau engkau bekerja keras. Yesus juga mau engkau tetap mengasihi dia. Kenapa? Karena dia tetap setia. Biarlah perkataan-perkataan kebenaran ini terus kita perkatakan sebagai anak Tuhan. Saya tutup dengan pernyataan kembali dari topik saya. Marilah kita memberitakan perkataan kebenaran. Karena itulah yang diminta Tuhan kepada kita. Jadilah gereja yang dinamis, yang selalu memberitakan perkataan kebenaran. Supaya seluruh dunia ini tahu. Mari kita mati bersama Kristus. Karena kita akan memperoleh hidup bersama Kristus. Apa yang kita ucapkan, itu mendatangkan kebaikan. Jauhi perkataan kosong. Jauhi perkataan yang tidak suci. Karena itu mendatangkan kebinasaan buat semua yang mendengarnya dan yang mengucapkannya. Hati-hati. Perkataan kosong dan tidak suci, seperti penyakit kanker yang jahat. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan memberitakan perkataan kebenaran. Seperti yang disampaikan Paulus kepada Timotius, yang juga harus diajarkan oleh Timotius kepada umat Tuhan. Dan umat Tuhan itu juga harus mengajarkan kepada yang lain, sampai kepada keturunan kita di dalam Tuhan. Mari bertekun dan setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menolong kami, memberkati kami, agar kami kuat dan setia di dalam perjalanan iman kami, menjadi orang-orang yang memberitakan perkataan kebenaran. Bahwa di dalam Tuhan kami harus siap menderita, berjuang, dan juga siap mati bersama Kristus, karena di balik itu ada hidup kekal bersama Tuhan. Dan janji yang setia kami ajarkan dan kami beritakan bahwa Tuhan tetap setia walaupun kami tidak setia. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh besar Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya milik Engkau saja. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Syukur kepada Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepadanya. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kuasa-Mu Terlebih Besar.
kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas napas hidup yang Tuhan anugerahkan karuniakan bagi kami pada hari ini. Sehingga kami boleh berkumpul bersama, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Bahkan belajar mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami hari ini lagi. Melalui anak-Mu yang Engkau kasihi, Pastor Butar-Butar pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi. Dan mampukan kami untuk melakukannya dengan benar di dalam setiap kerja nyata kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya Engkau menolong anak-Mu di dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan, rumah tangganya, keluarganya. Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Dan kiranya pada hari ini kami semuanya diajarkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan bagi kami semuanya. Untuk memperkatakan yang benar, bukan dusta, bukan hal-hal yang kami karang di dalam kehidupan kami, tetapi di dalam pelayanan kami, di lingkungan kerja kami, di lingkungan keluarga kami, di gereja kami. Kiranya perkataan yang benarlah yang terus kami gunakan di dalam setiap komunikasi kami, di dalam setiap persekutuan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami kalau selama ini kami memperkatakan yang tidak benar, membesar-besarkan hal-hal yang tidak baik di dalam persekutuan kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami coba berdoa saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh majelis gereja ini, Tuhan berkati. Yang ada di Jabodetabek ini, maupun yang ada di luar Jabodetabek, Tuhan berkati mereka semuanya. Setiap pimpinan gereja, gembala gereja, Tuhan, Engkau tolong mereka semuanya, supaya melakukan yang benar, memperkatakan yang benar, di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam melayani umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong seluruh penatua diaken aktivis gereja ini, supaya kami satu hati bergandengan tangan bersama untuk menata layani pekerjaan Tuhan ini dengan benar dan di dalam takut akan Tuhan, penuh integritas. Karena kami percaya kalau kami bisa melayani sampai hari ini di sini, semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kami, bukan karena kehebatan, kekuatan, kemampuan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh anggota gereja GPI ini, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Biarlah mereka terus haus akan firman, terus mencari Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan di dalam keseharian hidup mereka. Biarlah mereka juga memperkatakan yang benar di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, di lingkungan di mana mereka berada. Sehingga mereka terus menjadi garam dan terang, menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan anak-anak. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja lokal ini Tuhan berkati agar terus meningkat secara kualitas dan kuantitasnya. Di berbagai daerah, kami percaya bahwa Injil kerajaan Tuhan akan terus menyebar di berbagai wilayah di negeri ini. Karena Tuhan ada atas bangsa kami, Tuhan ada atas negeri kami, Tuhan ada bagi gereja ini. Bahkan Engkaulah kepala gereja kami yang kami agungkan, kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi anggota gereja yang mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan mereka. Yang berkekurangan makan, minum, pakai, tempat tinggal pun kami serahkan dalam tangan Kasih-Mu. Terutama di situasi masa pandemi ini. Tuhan, Engkau hadir karena Engkau Immanuel yang senantiasa ada bersama dengan mereka. Setiap seru doa mereka, pergumulan mereka, Engkaulah yang sanggup untuk menjawabnya tepat pada waktunya dan juga dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaannya. Yang belum bekerja Tuhan berikan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Yang sementara studi Tuhan berkati studi mereka. Baik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kami serahkan dalam tangan Kasih-Mu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam dan melalui hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan Kasih-Mu Tuhan. Terus berkati yayasan ini yang Tuhan percayakan kepada pembina, pengurus yang ada. Biarlah mereka diberkati Tuhan di dalam setiap apapun
yang anak-anakmu usahakan kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Pelayanan yang dikerjakan di dalam dan melalui yayasan ini, ada pendidikan, ada kesehatan sosial, dan juga pelayanan gereja. Tuhan berkati. Pelayanan yang dilakukan secara holistik, kami mohon Tuhan juga turut campur tangan, sehingga semuanya berdampak guna bagi masyarakat yang ada. Menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan kekacauan kegelapan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami juga ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati pulihkan negeri kami ini dari setiap persoalan yang terjadi di negeri ini. Baik bencana alam, banjir, tanah longsor, dan juga kekacauan lainnya yang terjadi karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tuhan, kami mohon pertolongan daripada-Mu. Pulihkan negeri kami dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga untuk pemerintah dalam rangka mengatasi, menyelesaikan laju perkembangan daripada COVID-19 ini. Biarlah Tuhan beri hikmat supaya mereka dapat bekerja sama dengan baik. Dari pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Sehingga proses vaksinasi juga terus berlangsung dengan baik, tepat guna. Dan pada akhirnya negeri ini boleh terbebas dari wabah virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk Yayasan Moria yang juga Tuhan berkati, sehingga melalui Moria Peduli terus terlibat aktif di dalam proses vaksinasi, baik di Jabodetabek maupun di daerah-daerah ya Tuhan. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan seluruh permohonan dan seluruh doa kami pada hari ini. Jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak dan rencana Tuhanlah yang akan jadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang terambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Dalam hitungan ketiga, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali ke tempat dan kerja kita masing-masing pada hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita. Perkatakanlah perkataan kebenaran dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Rangkaian ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus.